Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Korima Reski dengan NIM 20203165. Di sini saya akan membahas studi kasus tentang interaksi mahasiswa dengan komputer saat pembelajaran daring berlangsung, beserta faktor-faktor IMK-nya, prinsip ergonomi, rekomendasi, dan kesimpulannya. Sebelum itu, saya akan mendefinisikan interaksi manusia dengan komputer. Interaksi manusia dengan komputer ialah hubungan antara manusia dan komputer dengan karakteristik tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sistem yang disebut interface atau antarmuka. Saat ini, karena adanya wabah virus COVID-19 yang menyebar, jadi para mahasiswa di Indonesia itu tidak bisa melakukan pembelajaran secara luring, melainkan secara daring. Pembelajaran secara daring memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dimana kelebihannya itu dapat memakai waktu, karena di saat dosen telah mau masuk, para mahasiswa tidak perlu lagi berjalan atau berlari ke kelasnya, melainkan hanya duduk di depan laptop saja. Kekurangannya itu mata mudah lelah ketika pandangan terus ke layar laptop, dan serapan materinya juga tidak seperti pada biasanya di kelas yang lebih paham. Contohnya itu seperti ketika ada mahasiswa memiliki jadwal yang padat dari pagi sampai sore, dan dia berada depan layar komputer on time terus, maka mahasiswa tersebut lebih cepat merasa capek dan lelah karena dia hanya duduk di depan komputer terus, dan adanya radiasi dari layar komputer yang masuk ke matanya, sehingga rasa capek dan lelahnya itu terasa 2 kali lipat dibandingkan ketika pembelajaran luring seperti biasanya di dalam kelas. Adapun kelebihan lainnya yaitu lebih mempermudah dalam mengumpulkan tugas-tugas. Contohnya itu seperti ada mahasiswa tidak perlu repot mencari dosennya untuk mengumpulkan tugas-tugasnya, melainkan dia hanya cukup mengumpulkan tugasnya di tempat yang telah disediakan oleh dosennya tersebut. Yang lainnya lagi seperti kita banyak mendapat referensi pembelajaran yang lain di internet, dan komunikasinya dengan orang jauh itu tetap ada. Adapun kekurangan lainnya itu ketika posisi badan kita di depan layar laptop itu tidak nyaman, maka badan kita itu akan terasa lebih cepat capek atau lebih cepat terasa sakit ketika berinteraksi dengan komputer. Adanya juga rasa suntuk yang lebih, dan pastinya aliran listrik seperti stop kontak itu harus on time di dekat kita, karena laptop kita butuh yang namanya mengisi daya. Oke, sebelum saya melanjutkan pembahasan ke faktor-faktor IMK, saya ingin membahas tentang aplikasi yang saya gunakan pada saat pembelajaran daring ini. Aplikasi yang saya gunakan yaitu Microsoft Teams. Oke, ini tampilan dari Microsoft Teams. Di sini saya akan membahas komponen antarmuka penggunanya. Yang pertama itu model penggunanya. Arahan yang diberikan
itu kurang ada. Jadi pada saat pertama kali kita memakainya itu mungkin sedikit kurang ngerti, tapi karena fitur-fiturnya yang cukup mudah dipahami, jadi cepat untuk memahami cara pemakaiannya. Yang kedua itu ada bahasa perintah. Teams ini cukup mudah dipahami oleh bahasa manusia karena fitur-fiturnya yang tampak jelas dan sederhana, dan kesediaan bahasanya juga banyak, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa yang lainnya juga. Jadi sangat mudah dipahaminya. Yang ketiga itu ada umpan balik. Umpan balik ini ketika kita selesai melakukan meet, biasanya akan ada masukan dan umpan baliknya yang disediakan oleh Teams ini. Yang keempat yaitu ada tampilan informasi. Maksudnya di sini tampilan informasinya, Teams ini menyediakan fitur notifikasi sehingga ketika ada tugas atau sebagainya akan ada notifikasi yang muncul. Jadi ada pemberitahuannya. Jadi lebih mudah untuk mengetahui tugas-tugas apa saja yang telah diberikan. Teams ini juga menyediakan fitur-fitur seperti tugas, kalender, kumpulan filenya, chat, dan masih banyak lagi. Nah, tugas ini kalau kita buka ke fitur tugasnya, maka akan muncul tugas-tugas yang sudah selesai dan tugas-tugas yang belum selesai atau udah mau jatuh temponya. Terus kalender ini kita bisa menentukan kapan jadwal kita mau meet, dan filenya itu beberapa kumpulan file dari beberapa mata kuliah, dan ada juga unduhan, kita bisa mengunduh filenya dan tersimpan di situ. Dan notifikasinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara saya berinteraksi dengan komputer saya. Oke, yang pertama, di sini ini adalah tempat belajar saya ketika saya melakukan meet atau segala macam menggunakan laptop. Foto ini saya ambil dari atas sudut belakang laptop, tapi bukan pas belakang laptopnya. Di sini saya belajar menggunakan meja duduk, yang berarti saya duduk menyandari tembok, dan saya melihat ke depan. Objeknya itu tidak tertutup, melainkan ada objek yang lain yang bisa saya lihat. Jadi penglihatan saya itu lebih luas. Di sampingnya itu ada kipas angin. Nah, kipas angin ini terkadang agak mengganggu ketika saya belajar, tetapi tidak terlalu bersuara, cuman agak ribut. Di sini saya menggunakan dudukan laptop agar layarnya itu tidak turun, jadi kita nggak nunduk, jadi bisa bagus cara duduknya. Di sini saya juga menggunakan keyboard tambahan karena laptopnya itu agak naik, jadi agak susah untuk dipakai, jadi memakai keyboard tambahan. Oke, selanjutnya itu tampak dari saya duduk dari atas. Di sini tuh di sampingnya tuh ada ranjang. Nah, ketika ada
siang hari, saya akan mematikan lampu biar di jendelanya itu masuk cahaya. Jadi kalau cahayanya cukup, tidak membuat juga sakit mata. Sini juga saya menggunakan tikar karena posisi saya dalam berinteraksi komputer itu duduk di bawah, jadi perlu untuk menggunakan tikar. Di meja tersebut saya juga bisa untuk menulis jika mencatat materi dari dosen atau pemateri. Dan di situ sebelah kiri saya ada colokan atau stop kontak untuk mengisi daya laptop atau mengisi daya HP saya biar dekat, supaya tidak mengganggu jika tiba-tiba gasnya habis, sehingga kita masih lagi meet, jadi langsung aja. Dan kabel ini tidak mengganggu karena dia berada di sebelah kiri dan di pojok, itu tidak mengganggu saya ketika saya belajar ataupun jalan, karena di tempatnya dia itu di sebelah kiri itu. Saya merasa nyaman ketika saya berinteraksi dengan komputer saya di sini. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor IMK atau faktor-faktor interaksi dengan komputer. Faktor manusia yang dapat mempengaruhi interface. Ada yang pertama, penglihatan. Penglihatan itu bisa saja dari kita mengatur tingkat kecerahan, sudut ketajaman penglihatannya, warna dari layarnya, dan kontrasnya kita atur agar kecerahannya itu tidak terlalu tinggi, mata kita tidak mudah lelah untuk melihat layar komputer kembali. Yang kedua itu ada pendengaran. Pendengaran ini manusia itu dapat mendeteksi suara frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, manusia juga itu mendengar suara antara 50 desibel sampai 70 desibel. Nah, kalau sehari-hari kita tidak boleh terlalu membesarkan suara di komputer karena itu juga dapat merusak telinga atau gendang telinga kita. Juga ada sentuhan. Sentuhan ini merupakan sarana manusia untuk memfasilitasi. Sebagai contohnya itu seperti penggunaan keyboard dan mouse. Nah, di sini saya menggunakan keyboard tambahan karena laptopnya itu memiliki dudukan, dan kalau dudukan itu miring agak sulit untuk mengetik. Nah, kalau ada keyboard tambahan lebih mudah dan lebih bisa di mana saja. Dan sama juga mouse-nya juga sudah tidak pakai kabel, tidak seperti yang dulu lagi. Sekarang
menggunakan Bluetooth ya. Ada model sistem pengolahan. Model sistem pengolahan ini ada model sistem pengolahan manusia dan ada model sistem komputer. Nah, komputer ini terdiri dari pengolah prosesor dan memori, dan itu keduanya melalui bus. Nah, kalau pengolahan manusia, sistem pengolahan manusia terdiri dari pengolahan perseptual, intelektual, dan pengendalian motorik yang berinteraksi dengan memori manusia. Saya bahas prinsip ergonomi. Prinsip ergonomi itu suatu panduan dalam penerapan ergonomi di tempat kerja. Prinsip ergonomi itu yaitu berkurangnya kelebihan beban. Yang kedua, meliputi jarak ruang. Yang ketiga, memperkecil gerakan statis, menjadikan supaya display dan contoh cepat dimengerti, bekerja dalam posisi atau postur normal. Prinsip ergonomi itu dibedakan menjadi 5, yaitu kegunaan, keamanan, kenyamanan, keluasan, dan kekuatan. Kegunaan itu bahwa setiap produk itu yang dihasilkan memiliki manfaat bagi seseorang. Nah, dalam menunjang kegiatan atau kebutuhan secara maksimal tanpa mengalami kesulitan. Contoh prinsip ergonomis. Pertama, ada kegunaan. Kegunaan ini seperti agar lebih mudah itu produk yang dihasilkan memiliki manfaat bagi seseorang dalam menunjang kegiatan atau kebutuhan secara maksimal tanpa mengalami kesulitan. Seperti pada laptopnya itu kegunaannya lebih banyak. Itu kita bisa mencari apapun, mengetik. Keamanan ini yang bermanfaat tanpa membahayakan keselamatan atau kehilangan penggunanya. Seperti pada laptop itu kita beri kata sandi agar aman dan tidak dapat dibuka oleh orang lain. Atau keamanan juga bisa kita pasang seperti antivirus pada laptop gitu. Yang ketiga ada kenyamanan. Kenyamanan ini kita memilih tempat atau kita memilih sentuhannya itu lebih nyaman. Seperti saya tadi keyboardnya butuh tambahan, merasa nyaman. Dan kita cari tempat untuk berinteraksinya itu tempat nyaman agar kita lebih enak untuk berinteraksi dengan komputer. Yang keempat itu keluasan atau flexibility, yaitu dapat digunakan untuk berbagai kondisi atau fungsi. Yang kelima itu ada kekuatan. Prinsip kekuatan itu harusnya awet dan tahan lama. Seperti kalau komputer itu atau laptop, kita harus memilih komputer yang memang betul-betul tahan lama, dan kita juga harus menjaganya agar bisa awet dan tahan lama. Oke, selanjutnya ke rekomendasi sini. Saya merekomendasi bahwa tempat berinteraksi saya atau cara saya berinteraksi itu sudah cukup bagus. Jadi jika kalau ada yang mengikuti itu sudah nyaman, menurut saya sudah nyaman, dan berinteraksi dengan komputer, kita harus memperhatikan
cahayanya, kenyamanannya bagi mata kita dan bagi laptop juga. Selanjutnya kesimpulan saya ialah kita harus selalu memperhatikan, menjaga kesehatan kita agar bisa melakukannya setiap hari. Tapi kita harus memperhatikan kesehatan mata kita, kesehatan badan kita, dan memperhatikan juga ataupun output yang lain seperti mouse, keyboard, atau casnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.